Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat, yaitu nikmat terbesar kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya, Albi Mudzakir, yaitu seorang mahasiswa PT IKI Jakarta dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS public speaking saya, dan saya ingin mengisinya dengan tema motivasi mengendalikan amarah. Baik, dalam pembahasan ini saya ingin mengutip sedikit tentang filsafat Stoicism. Mungkin dari beberapa teman-teman sekalian udah tahu apa itu Stoicism, apa itu filsafat stoikisme yang terkadang didengar. Jadi pada suatu saat filsafat ini muncul dari seorang pebisnis. Coba kita bayangin, dia bukan orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, tapi dari seorang pebisnis. Jadi ada seseorang yang memiliki bisnis yang besar, memiliki harta yang berlimpah, sukses dalam berbisnis. Suatu ketika dia sedang perjalanan menaiki kapal lautnya menuju tempat di mana ia akan berjualan, begitu. Dan di tengah perjalanan kapalnya itu karam. Semua hartanya hilang seketika. Dan pria itu bernama Zeno. Zeno ketika mendapatkan musibah seperti itu, ia langsung berpikir positif. Bagaimana caranya ia selamat sampai tujuan. Hingga pada akhirnya ia selamat hingga Athena. Tapi yang tidak selamat hartanya. Ketika selamat di Athena, ia tidak membawa harta yang banyak, ia pun tidak membawa nama yang sangat dikenal. Kita tarik pada kehidupan kita. Ketika kita sedang berjuang untuk mendapatkan harta, contohnya kita berjuang bekerja, mencari rizki. Dari mulai umur kita 20 tahun kita sudah diajari untuk mencari rezeki, gigih terus berjuang. Sampai suatu saat di umur 26 atau sampai 30 kita mengalami kesuksesan yang besar. Harta berlimpah, mobil mewah, rumah di mana-mana, bisnis lancar jaya. Tetapi dalam umur 31 tak hilang semua. Dengan satu alasan, dan apapun itu alasannya. Apa yang kita rasakan? Putus asa bisa jadi, marah bisa jadi, kesel, dendam, dan lain hal yang negatif lainnya bisa terjadi kepada kita. Pada filsafat stoikism ini, kita mengambil dua, yaitu adanya aspek individu dan eksternal. Dua ini dipisahkan, kenapa? Individu atau internal itu diri kita pribadi, diri kita, pikiran kita, hati kita, itu internal, individual kita aja. Tapi kalau eksternal itu pandangan orang lain, omongan orang lain, sikap orang lain kepada kita, itu eksternal. Nah, Zeno ini lebih memilih untuk mengendalikan internalnya, individualnya, dirinya sendiri. Bagaimana caranya saya untuk memecahkan solusi, bagaimana agar saya sukses, bagaimana saya ini dan itu, tetapi itu untuk diri sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi kesimpulannya dalam video ini, apa hubungannya dengan mengendalikan amarah? Hubungannya adalah ketika orang mencaci kita, terlebih pada zaman ini, zaman media sosial banyak. Ini yang saya share di YouTube, bisa jadi ada yang komen positif, atau bahkan banyak yang komen negatif, itu terserah kalian. Tetapi saya menanggapinya itu bagaimana, itulah
inti dari stoicism. Gimana caranya saya menanggapi? Gimana caranya saya memperlakukan? Bagaimana caranya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain? Itu kedaulatan kita sendiri. Ketika kita memunculkan sebuah karya, pasti ada pro dan kontra kan? Nah, kita ini mau yang mana? Ketika ada kontra datang, kita mau yang, wah itu kan karya saya, begini-begini. Nggak akan selesai kan? Tetapi kalau kritikan yang didapat, komentar-komentar jahat yang didapat, kita olah menjadi olahan yang positif, hasil yang positif, insya Allah kita dapat hal yang positif juga. Hikmah yang positif juga. Dan pada ayat Al-Quran yang lain, dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah untuk menghampiri ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ayat selanjutnya ada lagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ketika dia sedang lapang ataupun sempit, dan wal kazimin anin nas wal kazimin al ghaidz wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa menahan amarah, mengolah amarah, dan memaafkan sesama manusia. Itulah. Jadi mengapa kita sebagai orang muslim ini tidak boleh marah? Yaitu tadi, kalau kita mau surga, coba kita belajar. Susah ya? Susah. Kalau nggak dilatih, susah. Tetapi coba kita latih sedikit demi sedikit. Kita olah amarah kita menjadi hal-hal yang positif. Kita jangan terlalu sibuk memikirkan internal, tetapi coba sibuk memikirkan, kita jangan terlalu sibuk untuk memikirkan omongan orang lain, eksternal, tanggapan orang lain. Kita harus sibuk memikirkan bagaimana caranya kita mengupgrade diri, mengglow up diri, dari karya-karya kita, sikap kita, tutur kata kita, itu coba kita rubah menjadi lebih baik lagi. Kita sikapi semua omongan-omongan yang negatif itu menjadi hal-hal yang positif. Mungkin sekian dari materi pemaparan saya. Semoga ada manfaatnya. Dalam kata-kata terakhir, yaitu jangan lupa ever try, ever fail, no matter. Fail again, try again, fail better. Apapun itu, cobalah. Gagallah, nggak peduli. Lebih baik gagal. Ya, lebih baik gagal. Karena gagal itu menandakan kita telah mencoba. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.